Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah menjadi penuai jiwa yang penuh kasih dan mendoakan banyak penuai baru. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 9 ayat 35 sampai ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dari Injil Matius pasal 9, ayat 35 sampai ayat 38. Yesus melakukan perjalanan di kota-kota dan desa-desa di Galilea, mengajar, menyembuhkan, dan menunjukkan belas kasihan kepada orang banyak yang mengikuti Dia. Firman Tuhan hari ini menggambarkan momen penting ketika Yesus memandang orang banyak, menyaksikan kelaparan rohani, dan kerinduan mereka untuk dipuaskan. Hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan, karena melihat orang-orang yang bagaikan domba tanpa gembala, dalam kondisi tersesat, dan membutuhkan bimbingan spiritual. Konteks ini mendasari seruan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, mendesak mereka untuk menyadari pentingnya penuaian jiwa-jiwa secara rohani, dan perlunya banyak pekerja untuk menuai jiwa-jiwa di ladang Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di tengah hiruk-pikuk dunia saat ini, yang ditandai dengan godaan, tantangan, dan kelaparan rohani, pesan Tuhan dalam Matius 9, ayat 35 sampai ayat 38, tetap relevan. Gambaran mengenai Tuhan Yesus, yang tergerak oleh belas kasihan terhadap mereka yang terhilang, memanggil kita untuk memahami lebih dalam akan kasih-Nya. Saat ini, pesannya bagi kita sangat jelas. Kasih Yesus mendorong kita untuk mampu melihat melampaui yang tampak di permukaan, mengenali kebutuhan rohani orang-orang di sekitar kita, dan menanggapinya dengan empati dan kasih sayang. Dalam masyarakat yang seringkali tidak memiliki gembala yang sejati, seruan bergema bagi umat beriman untuk menjadi penuai yang penuh kasih dalam panen rohani, yang mencerminkan kasih Kristus kepada dunia yang sedang membutuhkan Tuhan yang sejati. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tanggapan kita terhadap panggilan Tuhan Yesus harus melibatkan tugas penuaian rohani yang dirancang dengan sengaja dan dengan penuh kasih. Ini berarti kita harus terlibat secara aktif menggapai mereka yang tersesat, yang hatinya hancur, atau yang sedang mencari jawaban secara rohani untuk permasalahan hidupnya. Pesan ini menantang kita untuk meneladani belas kasih Tuhan Yesus, menjangkau jiwa-jiwa dengan kasih dan pengertian, serta membagikan kekuatan transformatif Injil. Kehidupan kita menjadi kesaksian akan kasih Yesus, mendorong orang lain untuk mencari perlindungan dan bimbingan dari gembala yang baik itu. Selain itu, respons kita harus melibatkan doa yang sungguh-sungguh. Yesus tidak hanya memanggil kita untuk menjadi partisipan aktif dalam masa panen jiwa-jiwa, tetapi juga mendorong kita untuk berdoa bagi lebih banyak pekerja di ladang Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi perantara bagi mereka yang belum merasakan kasih Kristus. Doa kita tidak boleh bersifat pasif. Doa adalah kekuatan dahsyat yang dapat berdampak pada lanskap spiritual. Kita dipanggil untuk berdoa bagi individu, komunitas, dan bangsa, memohon kepada Tuhan untuk mengirimkan pekerja yang akan membawa terang-Nya,
ke sudut-sudut paling gelap di dunia ini. Untuk menjadi penuai yang penuh kasih, berarti mewujudkan kasih Yesus dalam tindakan kita. Ini harus melibatkan tindakan kebaikan yang disengaja, membagikan Injil dengan berani, dan memberikan kasih karunia dan kasih sayang kepada mereka yang paling membutuhkannya. Saat kita terlibat dalam penuaian rohani, kita harus sadar akan urgensi dan pentingnya peran kita sebagai penuai yang penuh kasih. Selain itu, menjadi pejuang doa berarti mengenali dimensi supranatural dari panen rohani. Doa-doa kita adalah saluran bagi kuasa Allah untuk bekerja dalam kehidupan mereka yang terhilang, membuka hati mereka terhadap kasih-Nya, dan membimbing mereka ke dalam hadirat Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdiri di hadapan-Mu dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan, dengan meneladani kasih-Mu. Berdayakan kami untuk menjadi penuai yang penuh kasih dalam panen rohani, membagikan kasih-Mu kepada dunia yang membutuhkan. Kami juga berdoa, agar lebih banyak pekerja untuk bergabung dalam pekerjaan yang bersifat transformatif ini. Semoga hidup kami, dan doa-doa kami, menjadi bukti kasih-Mu yang tak terbatas, membimbing mereka yang terhilang ke dalam pelukan kasih-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.